manusia itu seman Anda. Kalau Yesus, sabar dulu. Enggak usah kemana-mana dulu. Dengarkan aja dulu. Dengarkan aja dulu. Bilangan 23:19. Hosea? Enggak usah terlalu jauh ke sana. Jadi gini, sabar dulu. Ini Hosea berapa? Coba sebutkan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Adakah kemudian kamu itu paham Bible yang sudah kau ambil dari kitabnya orang Yahudi? Hosea 11 ayat berapa tadi? Oke, adakah kemudian kok ngawur pula gitu dia? Kau nggak menampilkan ayat, kemudian kau menarasikan Hosea berapa? Coba silakan. Biar dicek gitu loh. Ya, Hosea berapa? Dengarkan saya. Hosea 11 nomor 9. Tuli. Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi kemudian sabar dulu, diam dulu. Napa gantian kita? Kau kan cuma penyembah makhluk kuburan yang keluar pada hari ketiga. Santai aja. Dengarkan penjelasan saya. Aduh. Santai aja. Itu kan fakta real. Roma 10 itu fakta real. Itu fakta real. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Santai. Saya akan mandikan kalian dengan dalil. Jadi ketika berbicara mengenai keselamatan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sudah menjelaskan dalilnya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yesus itu tidak bangkit dari kubur. Yesus langsung terangkat ke langit. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan Anda, saya sudah jawab. Pertanyaan Anda kan bertanya nih. Anda bertanya, kenapa kemudian Nabi Muhammad menjadi tidak dibangkitkan? Kan begitu. Jadi saya jawab Al-Quran surah Ali Imran. Saya tadi ngomong An-Nisa 158 Bang Zuma. Kenapa di sana itu kok bukan? Kenapa harus ada Isa doang? Nabi Isa itu dengar. Itu Al-Quran surah An-Nisa 158 itu menjawab tuduhan Kristen yang mengatakan Isa dibunuh. Itu kok bisa tuduhan? Ini gimana sih Bang? Kan orang kafir menuduh Nabi Isa alaihissalam. Boleh diam nggak? Kan yang tahu tentang Al-Quran kan saya, bukan ente. Diam. Saudaraku penyembah makhluk kuburan, diam. Tenangkan diri Anda. Oke. An-Nisa ayat 158 itu diawali 157. Adanya tuduhan orang-orang kafir laknatullah bahwa Nabi Isa itu dibunuh, padahal tidak dibunuh. Lantas diangkat ke langit. Itu tidak dibunuh, berarti bukan Nabi Isa yang mati dibunuh itu, bukan, tapi penggantinya. Maka yang keluar dari kubur itu penggantinya. Makanya Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, yang keluar dari kubur itu iblis. Yang keluar dari kubur itu Kristus palsu. Saya kasih data. Kan begitu. Sabar dulu, jangan kepanasan. Saudara. Saya berbicara tentang pertanyaanku. Jadi jawabannya. Loh, saya menjawab kok. An-Nisa ayat 158 itu menjawab penjelasan 157-nya. Tidak ada Ibrahim. Ya Allah ya Karim. 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 Ketika orang-orang ini pertanyaan, jawab sesuai dengan Al-Qur'anmu gitu loh. Kalau saya sudah menjawab Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 158 itu uraian dari 157. Dikatakan bahwa yang bangkit itu di dalam Alkitab adalah iblis. Ayo, berikan dalilnya. Oke. Yohanes, dengar. Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30, Yesaya, oke, 14 nomor 15. An-Nisa 157. Ini lain lagi dia larinya ke Al-Quran yang satu lagi. Masalah generasi. Jadi Nabi Isa, dengar. Nabi Isa, dengar. Ini waktu saya Bang. Hargai waktu saya. Nanti semakin lama ini. Semakin lama. 157 bukan jawaban. Semakin lama nanti. Semakin lama. Boleh nggak saya menjawab? Kita perlu sifatnya biarkan ada narasi, nanti kita tanggapi. Aduh, biarkan aja Bang semua narasi baru kita tanggapi. Parah ini. Tadi aku meminta perkataan Zuma bahwa yang bangkit itu adalah iblis. Kan saya sudah kasih data pelajaran kepada Anda gratis. Sabar. Ini giliran saya, tapi kenapa ini? Sabar. Kau mengatakan dulu. Di Yohanes 14 ayat 15, sementara data yang ditampilkan tidak benar, host.
Ya. Mana ada tidak benar? Yohanes 12 nomor 31. Tampilkan Allah. Suruh Zuma diam dulu. Enggak, kalau memang ada tertulis di Yohanes 14 ayat 15 iblis sombong. Tunjukkan dalilnya. Ayo, tunjukkan. Enggak, tunjukkan dalilnya. Yohanes Jangan 12, Yohanes sesuai dengan 12 narasi nomor omong kosong. 31. Kan ada Tunjukkan dalilnya biar semua baca, biar para pengikutmu yang Islam-Islam di bawah. sekarang berlangsung penghakiman atas dunia Oh, ini. tidak. Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Abad pertama atau abad ke-7? Tunjukkan dalilnya sesuai dengan perkataan. Yohanes 12:31. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gini loh Juba, biar pengikutmu di bawah paham kau itu tukang Ini gitu loh. cara menghentikan debat saya ini. Dah. Ngeyel, Sebentar ngotot. Bang Black. Ngeyel, Jadi dia ngotot. sudah, Bang Suma sudah izin dulu Bang Suma ya. Jadi Bang Suma itu sudah mengatakan ayat yang dia narasikan. Silakan abang-abang buka biar baca. Betul. Saya sudah buka, itu tidak ada perkataannya Bang. Coba kamu baca, Tidak ada Coba Bang yang Black pakai baca. kata- Bang Black baca coba. Silakan Anda baca. Nah begitu biar kondusif. Teman-teman di bawah tolong tap-tap ya biar kuat, biar enak ini kita punya diskusi biar dapat edukasi nih. Oke. Teman-teman. Udah ya, sudah tap-tap membaca ya. Nah, sekarang 14 lihat. ayat Yohanes 14 ayat 15 ya. Saya bacakan. Jikalau kamu menuruti segala perintahku, maka kamu akan mengasihi Bapakku. Yohanes 14:30. Kok jadi Yesaya 14 nomor 15. Yesaya 14 ayat Nomor 15. Sebaliknya Oke. ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis di mana? Dilemparkan ke mana? Ke liang mana? Iblis ke mana? Ke Maryam liang kubur. 71. Ke liang kubur. Maryam 71. Oke, terus Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu abad keberapa? Abad pertama. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana tadi? Keluar dari? Jadi gini Keluar ya, dari teman-teman. kubur. Ya, saya sedikit Bang Zuma. Bang Anol, saya sedikit Bang Anol. Kok ngarang? Gini, Ada gini. dalilnya kok ngarang? Makanya sabar. Endingnya di mana? Endingnya di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Barnabas, bro. Memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Bang Anol sebentar ya. Barnabas yang kalian percayai. Jadi yang keluar dari kubur, Kalian ke neraka. jadi yang keluar dari kubur, jadi yang keluar dari kubur menurut Yesus siapa? Sebentar, gini. Sebentar, keluar saya dari jawab kubur? Ya Zuma, saya jawab Zuma. Yang keluar dari kubur siapa? Oke. Dia masuk ke dalam kubur siapa? Oke. Kamu bawa dari dalil Yesaya tadi. Iblis. Sebentar dulu, oke. Di Yesaya Terus? itu kan konteksnya itu kan menjelaskan malaikat yang jatuh kan. Yes, betul. Malaikat ini makhluk roh atau punya Makhluk roh yang fisik? bisa merasuki tubuh manusia. Oke, mantap. Sekarang Yesus itu bangkit dengan tubuh kemanusiaan atau roh? Yang pakai Dengarkan, tubuh itu apa? iblis Yang dilihat, merasuki sebentar. anak manusia, boleh nggak? Bang Arnold, suruh diam dulu Bang. Iblis merasuki Bang anak Arnold. manusia, boleh nggak? Bang Arnold suruh diam dulu. Boleh nggak? Yang dilihat Anda kan bertanya sama aku kan? Sebentar, Bang Arnold, Anda bertanya iya, sama sebentar, aku. saya jawab dulu. Yang dilihat sama Maria Magdalena di kubur itu roh atau daging? Daging. Oke, apa korelasinya dengan Yesaya tadi? Yesaya itu roh. Baca Yohanes Malaikat itu 13 nomor 2. Iblis merasuki Jangan, Yudas. logika Yudas cacat manusia dong atau bukan? kamu. Yudas manusia atau bukan? Mana-mana, aduh. Baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16. Silakan. Ada orang yang kerasukan iblis, betul? Betul. Berarti iblis bisa merasuki anak manusia, betul? Betul. Gini loh, Silakan, Pak Bang, Fajar, silakan. jangan lari ke Alkitab dulu. Itu belum selesai. Oh, udah. Al-Quran sudah selesai. Oke, Al-Quran jelas. sudah selesai. Oke, satu.
Kaitannya dengan Anda bertanya siapa Saya yang nggak keluar dapat dari kubur? poinnya. Ternyata yang keluar dari kubur iblis. Saya- Nabiku Nabi Muhammad bukan iblis. Bentar Yang keluar dulu. dari kubur itu iblis. Siapa bilang kenapa kau salawatkan? Nah, tadi dalilnya Kenapa kau apa? salawatkan? Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12:31. Iya, kau bilang Sekarang 100.000, berlangsung kau jawab penghakiman dengan atas 157. dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini 157 akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Menceritakan. Keluar dari? Nggak mau Dari gantian kubur. loh. Kau pakai soundcard nggak mau gantian loh. Makanya di dalam Gimana Matius nih Zuma 12, ini? angkatan jahat ini minta Sabar, satu tanda dan kenapa tidak akan kau diberikan kita satu tanda terus? apapun selain tanda Oke, Yunus, saya sebab ambil anak dulu. manusia akan keluar dari kubur. Ya, aduh, oke. Habis ini Anda bicara, pertanyaan Cuma saya. dengerin dulu. Ya, silakan Bapak. Oke, silakan kamu mau bicara. Ya. Dengarkan saya 157 dulu. Anissa itu. Nah, itu. Gimana? Ya, silakan. Itu loh orang mau Sampai kan pakai soundcard ya, supaya teman kalian tuh bisa Bang mendengar Aladin gitu ya, loh, ya. bro. Silakan apa yang mau ditanyakan Bang? Kamu Silakan. menjawab, ya, terima kasih ya. Makasih Zuma untuk kamu diam. Kamu bilang jawabannya 157 ya, itu menceritakan bagaimana Isa diangkat, ya, diangkat di mana kehadiratnya. Pertanyaan saya simpel loh Zuma, kenapa sih harus Isa yang ada di hadiratnya? Harusnya kan bertiga dong. Ada Ibrahim sebagai orang yang hanif dan Muhammad sebagai kekasih Allahnya. Pertanyaan itu tolong ceritakan sama saya, apa alasannya kenapa harus Isa? Kalau Anda bertanya, kau lari ke Alkitab terus. Kalau Anda bertanya, tolong Nggak simpan nyambung wadah akhirnya. untuk menampung jawaban, gitu loh. Ya Saya udah, Saya silakan. jawab. Ya silakan. An-Nisa ayat 158. Bal. Apa itu artinya bal? Bal artinya tetapi. Kenapa diawali dengan kata bal tetapi? Karena menjawab tuduhan orang-orang kafir seperti Anda terhadap Nabi Isa. Wa qaulihim inda qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Maka aku karena ucapan mereka menghukum mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa, padahal mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang pendapat tentang pembunuhan itu. Mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka benar-benar tidak tahu sebenarnya yang dibunuh itu siapa, melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Bal rafa'ahullahu ilaihi, tetapi sebenarnya yang kami angkat adalah Nabi Isa alaihi salam. Kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Bunuh siapa? Selamat Dibunuh siang, siapa? salam sejahtera. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi ahli kitab. Kenapa Anda berpura-pura nggak tahu itu? Jadi dengar. Anda bertanya kenapa Nabi Isa diangkat? Karena Nabi Isa ingin dibunuh. Dan kenapa dia dibunuh? Karena kelak akan menjadi saksi Saya tanya. tentang kalian. Sabar dulu, napa? Sederhana aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang Anda ini, ditanya. yang Anda narasikan ini, Saya belum ya. Ntar dulu, selesai. biarkan dia Bang Suma selesai Anda dengan narasikan tadi kan tentang Isa. Allahu Akbar. Bercerita dalam Kenapa? Al-Quran Saya tentang menjawab Anda. dulu. Saya Iya, selesaikan jawaban pertanyaan saya dulu. Sebentar Bang Eng. Supaya kita Isa berikan ini edukasi menurut pandangan loh. Iya. Kasih Isa edukasi Anda kan ini begitu. Lahir di Iya, abad Bang. keberapa, Ya. Zuma? Ya Sebentar, Allah Bang. ya Isa ini Karim. lahir di abad keberapa di masa Ya pemerintahan Allah siapa? ya Karim. Ya Allah ya Karim. Zuma, Ya Allah, Bang Eng tolong sabar dijelaskan dulu. pada saya. Biarkan Bang Suma bernarasi dulu Bang. Nanti baru ditanya. Bagaimana Anda ini egois sekali? Orang menjawab yang tadi belum selesai datang, Anda lagi nyundul. Kayak apa ya? Jangan membabi buta Oke. dong. Saya selesaikan dulu. Saya kan ditanya, kenapa Nabi Isa diangkat ke langit? Karena Nabi Isa kelak akan turun ke bumi menjadi saksi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Wahai Isa, Kenapa apakah Isa, engkau Bang? yang mengajarkan manusia ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Kenapa Isa, Bang? Kok kan? Karena Nabi Isa yang terancam ingin dibunuh oleh kaumnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hanya Dan itu Nabi alasannya. Isa dan Yang Nabi saya Isa tanya itu kenapa bukan Ibrahim dan Nah, Muhammad di Nabi hadiratnya? Ibrahim tidak dituhankan kelak setelahnya. Berbeda dengan Nabi Isa, dituhankan oleh orang-orang yang pemikir lemah.
maka dia Di akan mana turun. Isa Dengar. Maka dia Di akan mana turun Isa kemudian dituhankan? mengusir orang-orang yang telah menuhankan dirinya. Itu dalil. Siapa yang menuhankan di Quranmu? Siapa? Ya ampun. Al-Quran itu datang menegur kalian. Al-Quran datang sebagai Nggak ada kaitannya, Bang. Kasihan si Zuma. Aduh. Matius 7 Saya tanya, nomor oh, 22 nomor Matius 23 lagi. yang Silakan, diusir Bang di situ Engki. siapa? Nggak nyambung Juma. Matius 7 Pertanyaan nomor saya. 22 23 yang diusir di situ Udah. siapa? Udah kau gagal cuma dengan pertanyaanku. Udah sama yang lain aja. Siapa yang Sama menuhankan yang lain katanya? aja. Kau gagal. Siapa yang menuhankan Kau gagal. katanya? Matius 7 Matius Udah, 7 nomor 22 nomor 23 orang-orang yang menuhankan Yesus diusir. Kau gagal dengan pertanyaanku, kau nggak bisa jawab. Ya sudah, terserah. Saya kan tidak harus memuaskan Anda Nggak bisa kan? jawab pertanyaanku. Silakan Kau apapun yang Biasa, menjadi aduh. jawaban saya. Ngawur. Namanya orang kafir mana bisa terima? Siapa yang kafir? Gini, Bang Kojar. Siapa yang biarkan kafir? ini Ya kamu lah menilai jawaban bertanya Bang lagi. Zuma. Lucu. Ya, oke. Host diturunkan aja sekarang yang Bang Eng, ngeyel, yang silakan. bertanya tapi nggak bisa terima jawaban. Iya. Kalau bisa. Oke, Bang Eng, silakan Percuma. mau bertanya sama Bang Zuma, silakan. Silakan. Karena narasinya Zuma tentang Isa yang tidak disalibkan, saya hargai itu berdasarkan pengajaran Al-Quran. Pertanyaan saya Oh, ini kan pengakuan nggak kenal Yesus Isa. juga itu, Bang. Iya, Isa ini lahir di abad keberapa di masa pemerintahan siapa, bro? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu tidak membantah tentang kelahirannya dan tempatnya di mana, kerajaan siapa, tidak. Nabi Isa diwahyukan dalam Al-Quran hanya membantah kalau dia tidak disalib. Titik. Mohon disebutkan, Isa Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kami bukan umat yang suka mengada-ngada. Tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan ya? Ya. Oh, ya kira-kira Isa ini di masa Fir'aun atau di masa Boleh saya bernarasi habis ini, host? Sulaiman? Iya, sebentar. Biar Oke, Bang oke. Eng dulu selesaikan. Silakan. Silakan. Bang Eng. Silakan, Bang Eng. Boleh ya? Ya. Oke. Isa sosok yang terkenal di dalam Al-Quran yang tidak pernah disentuh setan, satu-satunya anak laki-laki yang suci yang disebutkan dalam Al-Quran Anda ini lahir di masa pemerintahan siapa yang berkuasa? Tidak dijelaskan Sehingga di dalam Al-Quran. Begitu istimewa. Oh, tidak dijelaskan Iya. dalam Al-Quran, saudara-saudara. Oke. Jadi Nanti menurut saya boleh Anda bertanya Isa juga ini ya. sosok, ya sebentar. Sosok Isa ini sosok real, fakta atau fiksi, bro? Itu jelas real. Iya, kalau real, sesuatu real pasti ada sesuatu. Ya nanti juga nasab saya di akan atasnya. bertanya tentang itu, kau nangis. Saya Ya. tanya tentang Paulus. Siapa nama bapaknya? Sabar. Tenang, Sul. Jangan lari ke Paulus kiranya. Tenang, Sul. Jadi, kalau suatu sosok yang istimewa di dalam Al-Quran disebutkan 25 kali namanya, daripada Rasulullah Muhammad hanya 4 kali, tentu dia ada nasab di atasnya. Siapa orang tua daripada kakeknya atau si Isa ini? Atau bapak gitu loh, ada nggak penjelasan Isa? Enggak dijelaskan dalam Al-Quran hal seperti Nggak itu. dijelaskan lah. Iya. Anda kok begitu yakin bahwa itu sosok yang nyata? Oh, jelas Atau karena tidak? Al-Quran datang dalam kaidah itu hanya menegur orang-orang yang menganggap Nabi Isa disalib. Titik. Udah, giliran Nah, saya iya, boleh. bro. Giliran saya boleh. Sekarang saya tanya ini, sama nanya dengan lagi. Ibrahim nih, sama Nanya dengan lagi. Isa sama Ibrahim. Nanya lagi. Yang- Kapan saya bertanya? Loh, yang ilahnya diikuti. Kapan saya bertanya? Hal sepele loh saya ingin tanyakan tentang Loh, Yesus. dari tadi kan Anda sudah mengajukan Hal sepele. pertanyaan. Dari tadi saya diserang baru dengan pertanyaan satu membabi buta pertanyaan. di sini. Boleh nggak saya bertanya? Oke, Bang Tenang, Eng. Zul, tenang, Beri Zul. kesempatan Bang Boleh Eng saya bertanya? untuk bertanya. Nanti Boleh Bang saya Eng bertanya? menjawab. Yes. Oke. Ya, silakan. Silakan, Saya bertanya Zul. kepada Ya, saudara Eng aja. Berarti, Jadi gini. sebelum Anda Udah mengajukan pertanyaan, mulai saya gemetaran dia, udah simpulkan mulai gemetaran. bahwa Isa Lututnya adalah udah mulai sosok goyang. yang tidak jelas. Mulai dia gemetaran di lutut. Di tahun keberapa dia lahir, di masa pemerintahan siapa yang Allahu berkuasa. Akbar. Betul ya? Masya Cuma Allah. Mulai gemetaran dia. lututnya. maka sosok Isa ini adalah sosok yang fiktif yang tidak pernah ada. Betul ya? Kita ketawa. Zul. Mulai gemetaran lututnya. Zul, kamu Saya ketawa, boleh Zul. bertanya. Nanti Boleh? boleh semuanya Oke, boleh. oke, baik, Tanya. baik. Tapi kamu setuju kan bahwa sosok Isa ini adalah sosok yang Al-Quran misterius, saya yang tidak fiktif? menjelaskan nama orang tuanya, Oh, lahir tidak kapan. menjelaskan.
Berarti Allah berdusta di dalam surat Hud ayat 1 bahwa Ya Allah, ya Karim. alif lam ra inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang dijelaskan dengan terperinci, disusun dengan yang Allahu rapi Akbar, dari yang maha Masya Allah. bijaksana dan maha teliti. Itu hoak Ya, aja. itu dari tamu, itu dari tamu. Kamu hanya Loh, umat itu dari terjemahan yang tamu, tidak ngerti bukan Quran. cerita saya. Boleh, boleh saya bertanya? Boleh, Ya, oke, Sudah, oke, baik. fix ya, Boleh. bahwa Biar Allah di- di Boleh semua saya sifat bertanya? ya, betul ya? Betul? boleh saya bertanya? Oke, silakan Boleh, Bang Suma boleh. bertanya. Oke, baik, nanti makasih. dijawab. Di mute dulu, Silakan. di mute dulu, Bang. Di mute dulu. Oke, Nabi Isa Bang, ini alaihissalam di mute dulu ya. diceritakan di dalam Al-Quranul Karim secara simpel terkait kelahirannya. Ibunya melahirkan di bawah pohon kurma. Catat itu. Di Kristen, di imannya saudara Eng-Eng, Yesus lahir di dalam palungan atau di dalam kandang binatang. Saya kasih data kepada saudara. Ulangan 34 nomor 4, Hakim-Hakim 1:16, Hakim-Hakim 3:13, Hakim-Hakim 4 nomor 5, 2 Tawarik 28:15, Nehemia 8:16. Yerusalem itu disebut dengan sebutan kota kurma. Saya baca salah satunya aja. Nehemia 8:16. Dan bahwa di semua kota mereka dan Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Kemudian di dalam 2 Tawarik 28:15 dikatakan bahwa Yerusalem itu disebut dengan kota kurma, kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang-orang Israel itu pulang ke Samaria. Hakim-Hakim 4 nomor 5, ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Hakim-Hakim 3 nomor 13, raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel. Kalah, kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Ketika orang Israel kalah, mereka menduduki kota pohon kurma. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong tunjukkan satu data di kitabnya Yahudi kalau kota mereka disebut kota kandang kambing, tempat Yesus lahir. Tolong tunjukkan data indikasi betul Yesus itu lahir di kota kandang kambing, atau ada wilayah kandang domba tempat Yesus lahir itu masih disejarahkan di dalam kitabnya Yahudi. Al-Quran menarasikan Maryam orang Yahudi Bani Israel ini, saudara Harun ini melahirkan di bawah pohon kurma. Karena kenapa? Karena di situ banyak kurma. Sekarang kau tunjukkan indikasi kambing punya domba atau punya kambing yang ada kandangnya. Tolong tunjukkan di mana disebut tempat lahir Yesus itu adalah kota kandang atau kota domba atau apanya itu yang bisa kau tunjukkan ke saya. Buktikan bahwa betul Yesus lahir di kandang binatang atau di palungan itu, terbukti bahwa tempat kelahirannya disebut kota palungan atau kota kandang. Silakan, saya tunggu. Jangan kau kabur. Baik ya. Terima kasih ya. Dari narasimu saja sudah menjelaskan bahwa sosok Isamu itu menurut perjanjian yang kau sebutkan tadi itu dalam Taurat berarti ada 2000 tahun atau 1400 tahun dari Isamu lahir itu ya. Isa yang diceritakan dalam Al-Quran itu menegaskan, narasimu menegaskan sosok Isamu itu lahir di pohon kurma sesuai dengan Taurat Musa yang jaraknya 2000 tahun. Terima kasih bahwa sosok Isamu ini menurut pernyataanmu. Sebentar, saya jawab. Saya jawab. Tenang, Apa ini? tenang, Dia mau menjawab tuh ulang. Apa ini? Dia tadi Zulkifli, diam. tenang. Apa ini? Apa ini jawabannya? Anda membahas Taurat, saya tidak ada membahas Taurat. Saya tidak membacakan itu. Saya hanya mengatakan bahwa tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dengar. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam dikenal dengan kota kurma. Tolong kau tunjukkan kepada saya Yerusalem dikenal kota kandang atau kota palungan. Silakan. Baik, Jangan batu ya. begitu dong, kentara kali. Baik. Ya, jadi Jangan begini, batuk begitu. Zulma, aku jawab pertanyaanmu. Saya hanya Ya, silakan. tenang dulu, tenang Jul. Jadi, di Bethlehem itu dikenal dengan Migdal Eder, ya. Tertulis dalam Kejadian 35 ayat 21 disebutkan sebagai tempat di mana Yakub mendirikan kemah dan memelihara dombanya setelah kematian Rahel. Satu itu.
Kemudian dalam Mika 4 ayat 8, menara pengawas domba atau Migdal Eder disebutkan sebagai tempat kekuasaan yang pertama akan datang mengacu pada kelahiran Mesias. Mika ayat 4, pasal 4 ayat 8. Indikasi lahir di kandang kambingnya mana? Kandang Ya dombanya sudah mana? itu Migdal Eder. Kemudian yang Yakub ada di mendirikan Yerusalem. tugu, yang didirikan tugu bukan kandang. Iya. Hei, Tenang Jul. lahir Iya, di Jul. kandang Ada katanya. jawabannya, Jul. Hei, Loh, Yakub makanya mendirikan disebutkan dalam- tugu Tenang, yang saya Jul. maksud ini palungan, kandang mana Waktu mana. Yakub menjawab, Jul. Enggak perlu Jul, panjang lebar. please. Saya hanya butuh data satu aja. Kalau Yerusalem itu Loh, saya adalah sudah kota sebutkan kandang, di mana? data. Sudah. aku Mesias. sebutkan Saya tidak data tanya tentang dalam Mesias. Yang kejadian. saya tanya, Sama Yerusalem Mika. disebut dengan Tenang, kota Jul. kandang itu di mana? Jul Kipli. Tenangkan jiwamu, Jul. Yakub mendirikan tugu, bukan mendirikan kandang. Disebutkan Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Kepiting cupit kerang, pasang Oke. kuping yang terang, Jul Kipli. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan pengawas domba. Menara. Itu menara, bukan kandang. Dibaca di bawahnya itu. Gimana sih kalian ini? Menara. Jul Kipli ini. Tenang, Saya Jul, tidak tenang, Jul. bertanya tentang Kita jawab. menara. Saya tidak tanya menara. Saya tidak bertanya tugu. Saya tidak bertanya menara. Yang saya tanya kandang. Mana Yerusalem dikenal sebagai kandang, Ya, kandang domba. Mana? Kawanan domba itu Mana? untuk korban bait suci digembalakan di Bethlehem itu. Iya. Makanya saat kedatangan Di Makassar juga banyak domba, coy. Hei, Loh, bro, tenang, saya bro. tidak tanya Sedikit. itu. Yang saya tanya, Ya, kamu dikenalnya minta tempat penjelasan. kelahiran Yesus dengan kota Kamu kandang minta itu di jawaban mana? atau membuat jawaban sendiri, Jul? Saya minta jawaban sesuai pertanyaan dong, Baik, sebagaimana saya ya. menyatakan Saya bahwa tunjukkan, Yerusalem Jul. itu disebut kota kurma. Ayo. Baik. Lu sama bilang kota Ada. kurma. Mana dalil Mana? yang mengatakan di dalam Bethlehem kota kurma? Pakai dalil, bro. Coba saya kasih kamu data lagi. Hakim-Hakim 3:13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Lalu Berarti kota pohon raja-raja kurma itu diduduki kau oleh tujukan mereka. pada Isamu, betul? Pohon Isa yang kota lahir di bawah kurma. pohon kurma. Pohon kota Nah, iya, kurma. itu Isamu, kan? Berarti tempat kediaman orang Israel disebut kota kurma. Nabi Isa lahir di situ. Sekarang coba kau tunjukkan, jangan menara, jangan tugu. Yang saya maksud tempat Yesus kalau tidak fiktif berarti ada indikasi kota Yerusalem disebut kota kambing atau kota kandang. Mana? Baik, ini aku tunjukkan nih. Kan dia dalilnya. Tenang. Apalagi? Jangan nangis, Jul. Tenang, Jul. Mana lagi? Tenang, Gagal Jul. ya, 2 dalil gagal. Mana lagi? Tunjukkan berarti narasimu itu menegaskan Mana? Isamu lahir di bawah pohon kurma. Menara 2000 dan juga tugu tahun. tertolak. Terima kasih. Sekarang mana? Ini. Sekarang mana? Nih, tenang, Jul. Mana? Tunjukkan dalil yang menegaskan Iya, silakan. korelasinya Silakan. dengan Mika, ya. Mika Silakan, yang silakan. tidak dikenal oleh Allah Subhanahu. Ya, Silakan. kelahiran Yesus. Ya, di sini Ya. disebutkan ketika malaikat Saya tidak tanya itu. Berikan ke saya, Eng. Silakan, silakan. Saya tidak tanya itu, saya tidak Silakan, tanya Pak. itu. Silakan. Yang Berikan saya kepada tanya, yang saya Oke, saya tanya, jawab kau, Zuma. di Saya mana jawab kau, Zuma. terindikasi di dalam kitabnya orang Oke. Yahudi disebutkan bahwa kota Yerusalem disebut Tunggu. kota kandang. Silakan. Iya, sudah Om Jeng jawab. Dengan saya ya. Ya, Nanti silakan, saya bukakan silakan. surat Maryam. Ya, Maryam lagi. Baik. Ya, Iya Maryam. dong. Tadi sudah Tenang, dibahas tenang, itu. kau tenang, Zuma. Dengan Om Itu Juma. sudah dibahas. Pertanyaanmu. Pertanyaan saya apa, host? Tunggu, Adil host. tunggu. Santai, Zuma. Hasil, Santai kau. Hasilnya apa ini, Tenang. host? Mika 4 Kita ayat butuh 8. keadilan tentang Yesus, Oke, baik. tentang Om Nabi Jumbo Isa. bertanya tentang- Saya sudah jelaskan. tentang Isa yang Sekarang lahir di coba Bethlehem. Anda jelaskan di mana Yesus lahir. Kotanya disebut Oke. kota kandang. Tadi sudah Kota ditunjukkan kandang. menara. Bethlehem. Ada lagi tugu. Ya. Silakan. Bethlehem, oke, dengar dulu. Bethlehem maupun daerah sekitarnya ada Bet Saur. Ada Bethlehem, Bet Saur, itu satu lokasi yang sama. Kalau kau Ya, pernah kota pergi ke sana, kota kandangnya oke, mana? Dengar dulu. Kalau kau pernah ke sana, di situ Kota kandangnya memang mana? banyak sekali peternakan domba. Kalau peternakan itu di mana-mana. Ini kita cek dulu data Alkitab. PA, Peternakan itu di lihat di sini. mana-mana. Migdar Eder. Eder itu artinya domba. Zuma. Eder bahasa Ibrani itu adalah domba.
Mikdar itu menara. Fe'ata mikdar eder. Lihat di sini. Saya tanya kandang kok menara yang dibahas. Tunggu, kau jangan pergi ya. Kau pergi, kau pengecut. Kalau kau pergi, kau pengecut. Justru Ya. kau yang pengecut Nah, masuk sini lihat, bukan menunjukkan lihat. data. Mikdar eder. Di Mari mana kita dikatakan cek. Yerusalem itu Mari kota kita lihat. kandang? Tunggu dulu, Mikdal Eder. Kita lihat ya. Mikdal artinya menara. Ya, menara. dari kata Yang saya tanya kandang. Dari kata Magdala kita ingat ya. Yang saya Tower. tanya kandang. Tower itu artinya menara. Saya tidak tanya Nah, tower. baru kita lihat. Yang saya sekarang tanya kandang. Host, Eder yang saya itu tanya vlog. kandang. Ya, dengar dulu. Yang namanya juga kalau sudah Begini, kandang Bang domba Sumatera, yang punya kandang. kandang lah. Nanti Bang Kok, Sumatera kok kamu seperti menanggapi begitu? ya? Nanti. Domba juga Ya. punya kandang, sapi juga punya kandang, ya kan? Kambing juga punya kandang, toh. Unta juga punya kandang. Iya. Saya kasih kamu lihat. saya Tempat kasih kamu kelahirannya lihat ada nggak indikasi dari sebentar. Saya lihat, Bible? kasih Bang kamu Arnold. lihat dulu sebentar. Ayo. Diam sebentar. dulu dia Bang Arnold. Ya, coba kita lihat ya. Misalnya ya, misalnya nih. Nah, misalnya. Jadi kalian tower dia misalnya, jawab. Tunggu Zuma santai-santai. mana mengerti tradisi Israel? Misalnya ya. Tradisi Misalnya ya. Israel. Wah, paling pandai. Tunggu, saya kasih contoh. Nah, kau nggak tahu Serahkan buat Migdal saya Eder dulu itu sebentar, apa? teman-teman. Ya. Ini saya Gelombang jarang gelap. ketemu dia ini. Saya ingin ketemu. Nah, misalnya di sini kita lihat tentang kandang. Misalnya ini di hadis Bukhari, Ya. Nabi pernah berkata, ya, bahwa Malah lari ke situ. dengar dulu, jangan Nggak begitu nyambung saya dia. tunjukin. Ini Nah, kita sedang membahas Nah, tentang tahu, tempat tahu. kelahirannya Nih, Nabi nih, Isa misalnya tadi. ya, saya kasih contoh. Ternyata tempat Sholatlah kelahiran kalian Nabi Isa di itu kandang kambing. di bawah kandang pohon kambing, toh. kurma. Berarti Kan kambing gitu. punya kandang, toh. Nah, sekarang Sholatlah, permasalahannya jangan sholat di kandang unta. ditolaknya Unta Nabi punya Isa kandang, ini oke? Baik. sebagai Yesus. Sekarang sekelas Ya, nggak Zuma ya. apa-apa. Sekarang kita lihat. Kami juga tidak ingin Al-Quran, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Maryam, Yesus. Kamu dari tadi. Kami nggak mau. Bacot saja. Nah, Maryam, sekarang mari kita lihat. permasalahannya di Di mana bawah Yesus pohon itu kurma. dikatakan bahwa di dalam Mari kitabnya kita orang lihat, Yahudi kita cek. Yerusalem itu memang Ya. disebut sebagai kota kandang. Maria, oke. Maryam Bicara mengandung, sendiri dia. lalu mengasingkan Om Ji ini diri, oke, ditanya bibirnya pergi lah tempat sekarang jauh. Nih. Kemudian Nggak ya, nyambung dia. Memang nggak bisa rasa dia nggak sakit bisa. akan melahirkan, Apa? memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Nggak nyambung Betul? dia. Tunggu pohon kurma ini. Kamu kan Nggak tanya, nyambung dia nggak nyambung. ya kan? Kamu Saya punya sudah Isa kan mengatakan lahirnya di bawah tadi pohon tidak kurma. ada yang bisa Oke. membantah itu. Lalu di bawah Tidak pohon ada yang kurma. bisa membantah. Pertanyaan Nggak ada saya. yang bisa membantah. Lalu suruh Justru Maryam sekarang di mana menggoyang pangkal kota Yerusalem kurma. disebut kota kandang, Oke. kayak menara, Sudah tadi tower, saya tunjukkan tugu. Midal Eder. Midal Eder. Itu menara. Midal Eder. Itu menara bukan Midal kandang. Eder. Oke. Izin Om Ci, tadi saya belum tuntas ya sama si Aduh, Zuma. parah. Iya. Saya tunjukkan Midal Eder. korelasinya Antara kandang dengan menara. Megdal Eder tadi dalam Jadi Mika Yesus 4 lahir ayat di menara 8. nih. Sepakat kita? Nah, Itu korelasi sekarang lanjut, ya. Nah, sekarang Yesus Saya lahir tanya di kamu. menara. Oke? Pohon kurma. Ya. Pohon kurma, lihat ya. Di bawah pohon kurma Allahu Isa Akbar, kamu. Mas. Oke, kita lihat. Kita lihat gambar pohon kurma. Pohon kurma. Pohon Lucu. kurma. Kita kemana-mana. Orang ini, Os. Kesimpulannya Kita lihat ya. Yesus Mari. lahir di Tunggu, menara. kamu kebetulan ketemu sama saya, dok. Saya senang ketemu Anda. Ukuran Sekarang pohon Yesus kurma. diimani lahir di menara. Ukuran kurma. Tepuk Oke, tangan. coba kita cek Al-Quran kamu. Nih, nih ya, kita baca. ngomong-ngomong gitu loh. Saya bertanya apa dia Ukuran jawab pohon jawab kurma apa? bervariasi, tergantung Ya, malah dia kemana-mana perginya. rata-rata. Tunggu saya cek Al-Quran kamu tentang Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Apa? Coba. Kemana-mana perginya. Ketinggian Om Ji, rata-rata. begini pertanyaan Bang Suma itu tunjukkan bahwa kota Bethlehem itu adalah kota Kandang. kandang domba gitu. Iya, memang kan sudah Ya, dibilang. sudah. Emang Itu apa? beda, Ho. Dia Coba kita sebutkan cek. Host. Oke, dia kita sebutkan cek. menara. Ini kan beda, host. Kita cek. Menara. Ini artinya Lehem. domba-domba itu bukan dikandangkan. Kota. Di menara dia Domba. lahir. Di padang. Oke. Di sini disebutkan Jadi- padang di sini. Jadi sudah jelas Tuh. Yesus lahir di Nih, menara nih, ya. lihat nih. Sepakat ya? Bethlehem. Nah, Tuh, nah, lihat ada. nih, lihat nih. Bethlehem
dijuluki Dalilnya di kota mana? domba. Di mana? Di mana dalilnya? Tuh, kamu Kitab lihat di mana sini. itu? Kitab mana? Kitab mana? Bethlehem Lukas. dijuluki Kitab mana itu kota Lukas tertulis? 2 ayat Karena 8. Di kitab Lukas 2 mana ayat itu 8. tertulis? Ya Lukas 8. Nah, oke, Di kita mana lihat. disebutkan Jauh. kotanya Lukas orang 2 ayat 8, Yahudi bro. sebagai Mari kota kita kandang itu lihat. di mana? Baik. Di mana? Lukas 2 ayat Kita cek, 8. kita cek. Kita cek, di kita mana? cek sebentar. Kita cek ya. Sebentar. Iya. Oke, Iya. tadi dari data sekuler udah dapat, sekarang kita cek. Ya kalau kota Bethlehem itu kota domba memang betul Lukas karena 2 ayat domba 8. itu Ah, bani ya udah. Israel. Kamu mau tanya soal kandang? Otak kau di mana? Domba itu Domba yang punya julukan kandang, masa untuk disebut Bani kota kandang? Yakub. Apa Itu julukan engkau untuk nih? Bani Nih, Yakub. Nih, lihat kita lihat. Sekarang yang jadi permasalahan Disebut Bethlehem, adalah lihat ya. Bethlehem Ini data disebut ini. kota kandang itu di mana? Kota kandang gimana sih kota Loh, kandang? kan Yesus lahir di kandang katanya. Tahu tuh. Katanya lahir di kandang. Otak lu kota kandang, kota katanya domba, lahir domba di itu Palungan. kandang. Di kota Oh, Daud. sekelasnya Zuma Katanya begitu. lahir di Palungan. Gimana toh? Iya, memang di dalam kota itu ada kandang dong. Ya mana dalilnya Gimana kalau kota sih itu kau? dikenal dengan Nih, kota lihat. kandang mana? Sebagaimana saya menunjukkan kota itu disebut kota memelihara pohon kurma. kebodohanmu. Maka Berarti banyak lebih kencing kena unta kepada Nabi begitu tuh Isa kau. daripada ke Yesus. Kau nih lahir banyak di minum kandang. kencing unta tuh kau lihat. Nih, Ya, lihat. mulai menghujat Nih. emosi dia. Ya memang kau ini kota Menghujat kandang, dia. kota domba. Kota domba Iya, ya itu ampun. artinya Yang Anda tunjukkan artinya tadi ya di situ menara ada loh, menara, kandang dong. menara. Gimana sih kau nih? Menara. Yesus Ya. lahir di menara. Satu Tepuk Bang tangan. Apol. Menara kawanan si domba. Om Ji ngomong dulu. Jadi Ya, Yesus ya. lahir di Kau menara. jangan pergi pengecut. Pokoknya Gitu kalau ya. Zuma pergi, Zuma Ya. adalah Berarti Islam Ustadz yang kesimpulan pengecut. kesimpulan Kau dulu. lihat ini. Yesus Kau pengecut. lahir di Jangan pergi menara. kau. Serius? Nih, Serius nggak ini tuh? adalah lihat nih. Setuju nggak? Lihat Setuju nggak? ini ya, pasal 8, Setuju nggak? Yesus pasal 4 ayat lahir 8. di menara. Setuju nggak? Engkau hai menara kawanan domba, benteng putri Setuju Sion, nggak kalau Yesus akan lahir di datang menara? kepadamu, bahkan ada datang pemerintahan yang utama, kerajaan bagi putri Yerusalem. Nubuatan Jadi tentang kesimpulannya dia. Yesus lahir di Pasal menara. 5, kita lihat. Pasal 5. Tenang dulu. Pasal 5. Sepakat nggak ini? Hai Gimana engkau, nih? Sepakat nggak? Yesus hai lahir di Bethlehem menara. Sepakat Efrata, nggak? yang kecil untuk berada di antara pasukan Jadi 1000, Yesus lahir seorang di yang menara akan gitu? menjadi pemerintahan di Israel. Ai. Oke, ini nubuatan Celote tentang kemana-mana dia, kedatangannya. celote Oke? kemana-mana dia, Nah, celote sekarang kemana-mana. Al-Quran, saya mau lihat kemampuan Celote Al-Quran kemana-mana kamu. dia nih. Ya, kita Host, lihat ini sudah kemampuan berapa menit ya? Al-Qurannya Bang Zuma Udah ya. 15 menit dia ngomong Iseng-iseng sendiri di tuh. bawah lihat ya. Entah Saya mau kemana-mana dengar perginya. Zuma katanya Ustadz, kemampuan Al-Qurannya di mana? Biar orang tes dia. Saya tes. Giliran saya tes kau. Yang saya tanya Kau. kemudian Saya tes kau apa? Dijawab Al-Quran. apa? Saya tes kau Al-Quran. Mari. Goyangnya Aduh, pangkal parah, pohon parah, kurma parah. itu ke arahmu. Jadi Allahu Akbar, Maryam Masya Allah, yang Masya lagi Allah. hamil tua Udah, itu sudah disuruh terjawab menggoyang. tadi. Umar bin Khattab, yang satunya Amr bin siapa. Nah, yang Allah pilih ternyata Umar. Rasulullah kan pernah berdoa, ya Allah, kan waktu itu Rasulullah ditindas oleh orang-orang kafir jahiliyah. Ya Rasulullah, kuatkanlah Islam dengan di antara dua Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Amr bin Umar bin ini, saya apa lupa tuh. Coba teman-teman cari. Jadi, nah yang Allah pilih bukan bukan Abu Jahal. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Amr bin As, bukan Amr bin Asma sahabat. Amr bin Asma sahabat Nabi. Kan memang dua Umar jadi singa Allah itu kan dua Umar kan? Iya. Amr bin Hisham. Ya, itu Amr bin Hisham. Kalau Amr bin Asma itu mah sahabat Nabi. Aduh. Amr bin Hisham tuh, teman-teman. Itu doa Rasulullah yang dikabulkan adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab pada saat itu kan dia pemberani. Jangankan Abu Jahal, setan aja lari sama Umar. Tapi kalau dulu itu ya setan itu bisa ini Bang, bisa berinteraksi dengan kita loh. Kayak setan, jin gitu. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang paling selibat-selibat doang gitu ya. Dulu kan
bukannya ada paman Rasulullah juga ada yang dia jadikan Singaloh kok. Siapa? Oh itu mah ini Hamzah. Hamzah itu mah. Itu Hamzah. Bin Abu Bang Glenn, Ali bin Mutalib. Hamzah itu pernah ditemukan loh jasadnya. Tahu nggak? Enggak belum. Bang Glenn. Jadi Hamzah itu kan tertombak ininya, mohon maaf, ininya tertombak oleh si Jahsi, dadanya. Ketika Madinah di Baki itu terjadi banjir bandang, nah makamnya daripada sahabat Hamzah itu radhiyallahu anhu itu terbongkar, maksudnya muncul jasadnya. Tahu nggak jasadnya gimana? Masih utuh wajahnya, masih utuh badannya, dan darah yang dari dadanya ini masih mengalir, bayangkan, dan masih harum. Kalau coba teman-teman cari nih jasad Paulus itu jadi tulang belulang loh. Coba aja cari, telah ditemukan tulang-tulangnya Paulus, tapi sahabat Nabi itu jasadnya utuh, darahnya harum. Kalau darah kita kan anjir, kalau darah para syuhada itu ada. Coba aku tunjuk, coba cari dulu ya, ada nih jasadnya Hamzah. Ada itu Ustadz Adi Hidayat aja pernah ini. Hamzah bin Mutalib. Bentar ya, Hamzah. Ada videonya. Di tahun 2013 yang lalu sempat terjadi banjir di sekitaran Madinah, termasuk wilayah Jabal Uhud sampai menggenangi sebagian daerah pemakaman syuhada. Di tahun 2013 yang lalu sempat terjadi banjir di sekitaran Madinah, termasuk wilayah Jabal Uhud sampai menggenangi sebagian daerah pemakaman syuhada Uhud yang ketika itu terjadi. Terbukalah beberapa jasad dari para syuhada ini, di antaranya jasad paman Nabi Muhammad, Hamzah. Gubernur Madinah pada saat itu mengundang para ulama untuk meminta fatwa bagaimana posisi jasad ini yang telah bergeser dari tempatnya. Apakah dikembalikan ke posisi semula atau tetap di tempat bergesernya? Dan para ulama menyimpulkan untuk dipindahkan ke tempat aslinya. Selain jasadnya utuh dan harum dari belasan abad yang lalu. Nih, teman-teman ya, kalau jasadnya para syuhada itu utuh, masih berdarah dan harum. Coba jasadnya si Paulus sudah jadi tulang belulang. Nih. Jasad Hamzah ketika akan dipindahkan, dari dada yang terbelah itu masih keluar darah segar yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan fakta tersebut, maka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di tahun 2013 yang lalu ya, coba kalian sendiri lihat. Itu berita asli, itu bukan berita hoax ya. Saya coba tanya aja ke orang-orang Arab. Bluetooth disconnected. Coba kalian cari jasadnya Paulus itu ditemukan oleh oleh ini paus-paus itu diambil tuh tulang belulangnya. Itu Paulus ada tapi tinggal tulang belulang. Kalau para sahabat itu masih utuh. Itu para sahabat aja, apalagi Rasulullah. Itu para sahabat masih utuh loh. Apalagi Rasulullah. Makanya makam Rasulullah juga kan sempat mau dicuri sama orang-orang kafir. Tapi karena Rasulullah akhirnya siapa dulu itu ada khalifah siapa saya lupa namanya tuh. Itu dimimpiin kalau jasadku mau dicuri katanya oleh 2 orang. Ternyata yang mau mencurinya siapa? Otan. Otan ini memang pencuri ya. Coba teman-teman cari tuh kisah nyatanya ya. Makam Rasulullah mau diambil jasadnya itu sama siapa? Otan. Akhirnya dihukum mati tuh Otannya, mampus. Iya Bang Len, coba aja. Iya betul sejak hari itu mau dicuri. Makanya akhirnya kan di tembok sampai ke bawah kan. Dulu iya, pakai besi ya. Iya dulu kan mau digali lewat bawah, iya benar. lewat bawah. Iya.
Dan mimpi Rasulullah itu benar. Jadi bagaimana ditunjukin orangnya, berapa orang, dan ternyata dia itu menggali dari bawah. Makanya makam Rasulullah itu sekarang bawahnya dikasih perisai, dikasih apa ya, besi atau apalah ya. Kayak tembok gitu, tembok baja, Iya. tapi cor baja ke bawah. Baja benar-benar tuh kayak gitu. Karena dulu mau dicuri tuh. Seberharga itu loh Rasulullah mau dicuri sama Oten. Buat apa gitu? Saya lucu buat apa? Pertanyaan saya itu buat Ya apa? mau disembah lah bang. Disembah kan, mereka kan suka bisnis penyembahan. Iya, betul juga ya. Ya iyalah, mau disembah lah. Nanti dibilangnya inilah Elohim Yahweh. Wah bahaya itu. Inilah Elohim Yahweh. Wah bahaya. Ternyata bisnis bang mereka itu. Parah ya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Terus yang kemarin berarti saya baru dengar RK ceritanya begitu, pengen ketawa saya. Ya dia main PUBG sama saya. Jadi Saya baru nonton, baru nonton. Oten ini banyak yang curhat sama saya. Saya juga nggak tahu ya. Sebenarnya selain RK ada yang curhat, cuma dia bilang rahasia, ya sudah. Selama rahasia ini sesama mereka sendiri, saya no comment lah. Tapi kalau misalnya rahasia nyerang debater Muslim, baru saya tampol. Kalau dia rahasianya masih sesama mereka, ya oke. Ada tuh yang curhat sama saya. Selain si RK ada. Ya si Oki lah. Kelepasan. Si Oki curhat sama gua. Nandar ini rahasia. Oke, kalau rahasia nggak gua bongkar ya Oki ya. Oke. Nah kalau si Oki bilangnya rahasia, makanya aku nggak bongkar karena bilangnya rahasia. Kalau si RK ngomongnya gimana RK? Baik. Ngelek ya? Siapa yang report lagi nih? Rahasia gua jaga. Karena ini juga dakwah. Ketika kita menjaga rahasia Oten, yang rahasianya ini bukan tentang agama kita, bukan tentang sesama kaum muslimin, ya kita jaga. Kecuali ini misalnya si Oki, Nandar aku punya rahasia tentang si Glenn misalnya. Nah ini gua tampol nih kalau kayak gini, ya itu saudara gua seiman. Mau apa lo? Nah baru kalau Nandar aku punya rahasia nih tentang si ini. Oh Oten. Oke, siap, jaga. Nah, gua jaga. Kalau si RK ngomongnya kemarin, RK gua publish boleh nggak? Terserah lu lah. Ya udah terserah ya kan. Salah nggak gue bang kalau gua publish ceritanya? Kecuali dia bilangnya jangan. Opsional. Berarti kalau kita opsional, pilihan kan? Iya. Terserah. Terserah. Kecuali dia bilangnya janganlah Nandar. Nah, kalau ada janganlah, nah, berarti kan larangan. Kalau terserahlah opsional, pilihan. Bang Nandar mau minum apa? Terserah bu. Nah orang kan mau bikin kopi, mau bikin teh, karena omongannya terserah. Kecuali dari awal, Bang Nandar mau minum apa? Mau minum kopi bu, kopi hitam aja ya. Terus gua dikasih susu, gua nolak loh bu, saya mintanya kopi tadi. Nah, tapi kalau Bang Nandar mau minum apa? Terserah aja bu, adanya apa? Oh saya adanya susu atau kopi. Saya dikasih kopi ya, berarti ya nggak apa-apa. Masa Oten logika gini aja nggak jalan? Kadang Oten ini hal-hal yang simple aja itu otaknya nggak jalan loh, coba. Gua bingung sama Oten ini. Kenapa bisa begitu? Sama hal-hal yang remeh-temeh aja nggak jalan otaknya. Ya itu kan hal remeh-temeh sekali sebenarnya. Tapi kalau mereka kita tunjukkan ketidakbenaran, maksudnya ini misalnya aku tunjukkan nih ayat-ayat yang tidak asli. Kok kenapa cuek mereka ini ya? Ya karena doktrin. Enggak, maksudnya
sudah tahu nih ini udah nggak ada ayatnya, tapi kok merasa cuek gitu, masa bodoh amat. Jadi gini ya Bang Nandar, kalau saya coba, dulu di doktrin begini, kita itu jangan percaya sama sumber sekunder selain Bible. Ini Bible Bang, Bible. Iya, tapi kita bilang dari Kodeks Sinaiticus, kita ngomong Septuaginta, kita ngomong yang lain-lain, itu udah kamu sekunder. Oh sekunder, terus primernya apa? Bible yang kita pegang. Oh, yang terjemahan. Yang terjemahan. Dan kan bacaan kalau di Kristen itu, kalau di gereja saya dulu ya, Nah, dari Roh Kudus. Bukan. Dari 1 Januari sampai 31 Desember tuh udah ada panduan baca kitab, baca Bible dari panduan. Itu kita baca ayat, di situ sudah ada doktrinnya. Doktrinnya. Iya, jadi ya tapi kalau dibaca itu dari buku yang setebal itu nggak hatam kok. Menclok. Nanti balik lagi. Pantesan kalau aku kasih ayat ini loh, ayatnya tidak asli. Mereka itu kayak menganggap hal ini biasa. Sementara kalau misalnya ada ayat Quran, misalnya Al-Baqarah tadinya 256, terus ada tambahan jadi 25, jangan 2 ini lah. Misalnya nih 255 harusnya kan 256. Ini tiba-tiba kosong jadi 257. Pasti kita ini rame loh. Kalau kita rame tuh. Misalnya Quran surat Al-Baqarah ada hilang 1 ayat saja, rame itu, viral. Kalau mereka yang hilang ini banyak kok, kayaknya anteng gitu, merasa nyaman, padahal itu sebuah ketidakbenaran loh. Bagaimana suatu agama itu benar kalau kitabnya sendiri itu tidak benar gitu loh. Kayak nyaman gitu. Paham nggak? Paham karena doktrin tadi udah nempel kayak orang dicuci otak, gimana sih? Oh, itu namanya hayalan saja, Bang. Iya, dia hayalan saja. Hayalan saja, oten-oten itu. Mereka bilang hayalan saja, ternyata yang hayalan saja mereka. Jangan kan itu jauh-jauh. Al-Quran aja ada yang Bismillahnya ada nomor sama yang Bismillahnya ada nomornya dipermasalahan sama mereka. Ya kan? Iya. Beda dialek aja masalah. Tapi kalau kitabnya kosong, mereka kayaknya anteng-anteng aja gitu. Tinggal nanya yang nambah siapa. Tahu nggak yang nambah siapa? Pertanyaan Kodoni juga sekarang mau menjawab. Matinya dibunuh atau bunuh diri? Apa? Matinya dibunuh atau bunuh diri? Itu punya implikasi yang berbeda itu. Nanti implikasinya bisa berbeda itu. Jadi jawab A ke sini, jawab B ke situ. Dua-duanya salah itu jawaban. Dua-duanya salah. Itulah makanya sekarang ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kang Chan. Ini akunnya banyak sekali nih Kang Chan ini. Loba ya. Loba pisan ya. Kang Chan. Sok mangga Kang Chan. Misalkan saya Billy 5 akun ditombak. Waduh. Jangan tombak saya. Jangan tombak saya, tombak Bang Zuma, Bang Handi, Bang Nathan. Enggak apa-apa, tombak aja. Udah aman aku. Dulu akunku sampai 10, Kang Chan. Sekarang kan nggak pernah aku pakai kecuali kalau ini kena tombak. Ini alhamdulillah nih setelah pakai anti rungkat itu nggak pakai anti rungkat aja Kang Chan. Gimana caranya? Saya nanya ke Kores nggak dijawab-jawab. Sama Diva. Kirim nomor WA ada kan? Coba ini Bang Len. Mantap. Insyaallah. Nah, pakai itu aja. Kalau pakai yang biasa mas saya juga udah rungkat dari dulu mungkin. Cuman panas handphone pakai itu berat, agak berat handphone itu doang. Enggak tergantung HP-nya. Tapi kan Bible ini gimana nafsirkan kita, kata Kristen begitu. Ya kan standar Bang Nandar sama standar kita beda. Gimana sekarang bagaimana standar bisa berbeda tapi bahasa yang dipakai satu bahasa? Loh, ada Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Batalkan saya punya Roh Kudus. Gimana caranya? Ya udah sekarang gini, kalau emang dia punya Roh Kudus, sebutin ada 9 buah Roh Kudus apa aja, bisa sebutin nggak dia? Sama gua. Iya nggak? Iya dong. Kan ada di orang di Bible udah jelas kok ciri-ciri orang yang agak berat. Itu mah gua, Bang Len. Bang Len. Lah kan
Gua belum ketemu lu, udah tahu gua Kristen dulu. Gimana sih lu? Enggak, maksudnya gua kan sama Otter begitu juga. Coba katanya lu dipenuhi Roh Kudus, 9 buah roh apa? Iya. Oh, kami nggak menghafal Bang Nandar lah, katanya dipenuhi Roh Kudus. Coba 9 buah roh apa? Bingung. Iya. Makanya kalau kayak gitu-gitu bawa emosi aja nggak ada. Teman-teman sekalian yang ada di Bandung, terutama teman-teman Kristen, kami membuka diskusi offline. Kalau yang berani, disiapkan tempat. Banyaknya orang kalau katanya gereja saya dulu. Gimana? Bang Glenn hafal gak 9 buah roh? Ya kamu udah nggak ada Roh Kudus lagi, udah lupa lah ngapain? Gua mah hafal Bang Glenn. Justru otot ini emosi. Gua sengaja itu. Mereka bilang, kalian dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus. 9 buah roh apa? Wah, kami mohon maaf, bukan umat penghafal. Saya nggak nanya hafalan, saya tanya kalian dipenuhi Roh Kudus. Ya, ya. Coba 9 buah roh apa? Wah, saya nggak hafal, Nandar. Masa kalian kalah sama saya, kata saya. Emang kamu bisa? Gimana sih? Gua mah bisa, bro. Ya udah, sekarang begini, kalau dia bilang punya, ya udah gua pinjam dulu cepet, dikasih nggak? Loh, bukan begitu maksudnya. Gimana coba? Kalau aku hafal itu. Ya kan kasih damai sejahtera gitu-gitu kan? Coba apa? Bang Len masih hafal nggak? Gue mah masih hafal. Kasih sukacita, damai sejahtera, apalagi? Sabar. Baru berapa itu? 4. Ya, gua nyanyiin nanti pasti ingat lagi. Dinyanyi. Gua nyanyiin. Kasih pasti lemah lembut itu kan? Kasih bukan. Pasti. Yang mana? Dulu. Coba nyanyian. Dulu kan gua punya pacar Bang Len dari gereja ini, dari gereja karismatik, dari Betani. Ya, Betani. Indo. Okay. Gua mirip Ariel. Dulu waktu masih ABG gua mirip Ariel, makanya Cindo aja kepincut sama gua. Masih zamannya jahiliyah lah ya. Dia masih zaman jahiliyah. Gue diajak tuh ke gereja Bang Len. Jadi dia kan pelayan Tuhan. Dia pelayan Tuhan. Bentar. Udah diajak ke apartemen. Belum ada apartemen zaman dulu. Belum ada. Oh iya belum ada. Ketawa dia. Ke kamar apartemen. Ke gereja. Ya. Terus kan dia guru sekolah minggu. Ya akhirnya gue nongkrong di situ jadi hafal. Anak-anak, iya, 9 buah rohnya kan improvisasi ya, karena kan anak-anak kecil. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh ye, itulah 9 buah roh. Nah, kenapa gua hafal teman-teman? Karena dulu ya waktu gua masih ABG belum menikah, pacar gua itu Cindo. Nggak tahu dia suka sama saya kenapa, padahal saya jelek ya. Intinya begitu. Katanya mirip Ariel. Kalau udah kontradiktif. Kalau ngomong dengan orang hukum harus konsisten. Bahaya. Tapi gua jujur ya Bang Len, dulu pacar gue itu rata-rata nonis loh. Dulu waktu masih jahiliyah. Pernah gua masih ingat namanya Lucianani Suryani, orang Katolik. Makanya gua diajak ke gereja juga. Dipikirnya dia mau murtad, padahal gua ini buat belajar nih. Ternyata untuk masuk gereja Katolik itu lebih susah loh. Ada katekumen lah atau apa, nggak semudah katekisasi. Iya, katekisasi. Jarannya itu. Harus katekisasi kalau nggak salah 6 bulan minimal itu. Iya. Nah, gue pernah masuk juga gereja Advent nih. Ini kalau gereja Advent nih gue punya Alkitabnya, punya kitabnya masih ada nih. Advent mana? Wangi banget. Nih gue tunjukkan. ILT ya, ILT.